Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan Podman Red Hat Academy 6.5. Oke, di sini tuh kita disuruh troubleshooting container. Troubleshoot the Quartz API application. Berarti kita harus nge-troubleshooting si Quartz API aplikasi ini. Di aplikasi ini terdapat ada Quartz API versi 1 service with the versi 1 Quartz API version, Quartz API V2 service dengan V2 Quartz API version, terus the Quartz UI service which accept the Quartz API version as implementable. Jadi si Quartz UI ini dia berlaku sebagai si environment variable. Oke, di Quartz UI ini juga the Quartz UI container start an engine proxy that perform the following task. Berarti di Quartz UI container ini dia menyala Nginx proxy yang menjalankan dengan server web application. Berarti dia menjalankan web aplikasi dengan Nginx proxy, act as a reverse proxy to route the UI request to the version basic the Quartz API version implementable. Dia juga berlaku sebagai reverse proxy yang mengarah ke UI request ke version yang spesifiknya ke Quartz API version sebagai environment table. Nah, tugasnya di sini adalah kita harus bisa cek container logs, running container command, troubleshoot container networking problem. Kita harus troubleshooting network container problem. Terus configure container by environment table. Berarti kita harus config container pakai si environment variable. Terus configure by overriding container configuration. Oke, kita langsung ke satu aja ya. Pertama kita start dulu pastinya. Kita langsung masuk ke ininya. Kita start dulu labnya. Sabar ya guys, agak lama memang. Nah, ini udah bisa. Di sini ada beberapa tugas-tugas yang harus kita kerjain. Kita ke poin nomor 1 aja. Verify the following container are running with the following configuration. Berarti kita harus verify nih si container yang ada ini itu running di dalam si ini. Jadi Quartz API V1 dan Quartz API V2 ini kita harus verify dia tuh running apa enggak. Nih container image-nya, image si Quartz API sama si Quartz API ini lagi si trading where mock. Terus si code kita harus nge-verify juga nih si Quartz UI ini ngerunning dengan port mapping 3080, terus container image-nya ini Quartz UI version 1 versi 1.0, terus environment variable-nya Quartz API version V2. Jika di kontainer ada beberapa yang salah, baca container log-nya buat tahu apa yang salah, intinya seperti itu. Dan fix the issue and satu container dan selesai masalahnya dan satu container. Use the following troubleshooting guide to identify and fix problem. Berarti kita harus pakai guide sini nih. Jadi misalkan problem you enable to retrieve token invite username password authorization. Berarti passwordnya kita harus login ke image registry. Terus kalau misalkan masalahnya adalah require at least one argument only no, berarti kita harus correct your following command. Berarti kita di
Postman itu kita komennya kurang. Terus kalau misalkan from Nginx errors host not found in upstream, berarti solusinya adalah si Nginx reverse proxy ini nggak bisa nge-resolve ke IP address-nya. Berarti ada salah di Postman networknya. Oke, kita ini aja. Pertama kita ini dulu, kita lihat dulu Postman. Kita lihat dulu apakah ada. Oke. Kalau misalkan Postman BS, nah yang benar cuma 2 ya. Yaitu si V1 sama V2. Nah, si siapa namanya? Si yang UI-nya belum jalan. Nah, kan yang UI-nya belum jalan. Course UI control fail to start. Berarti kita harus cek lognya dengan comment Postman logs. No. And yes, ever host not found in upstream not found. Berarti kalau misalkan dengan 7 di atas dengan error yang kayak gini, berarti si Nginx-nya reverse proxy-nya nggak bisa nge-resolve ke IP address-nya. Berarti ada salah di networknya. Terus berarti pertama kita inspect dulu nih si network yang si kursi IP-nya ini. Kita inspect dulu. Inspect. Berarti dia si kursi IPv1 itu ada networknya di troubleshooting lab. Kalau misalkan kita inspect si kursi IPv2 pasti sama. Nah, dia juga networknya di troubleshooting lab. Kalau misalkan kita ini si kursi PUI pasti beda. Positif kalau misalnya UI pasti nggak ada di networknya, nggak di sini. No, dia belum tersambung ke network mana-mana. Jadi yang pertama kita hapus dulu si course UI-nya ini dengan comment Postman RM. Kita hapus dulu. Nah, kalau misalkan kita cek, nah si course UI-nya ini tuh udah nggak ada karena barusan kita hapus. Terus baru kita jalanin dengan perintah yang benar. Postman min D itu berjalan di background, min name pass UI namanya code UI, min P portnya itu 3000, terus 8080, terus min E itu environment-nya itu Pulse API version 2. Terus nih yang kurang tadi adalah kita nggak, yang Pulse UI sebelumnya itu nggak ada yang namanya si network. Nah sekarang kita tambahin min-net troubleshooting lab. Terus itu kita masukin ininya, image-nya. Nah, kalau misalkan kita cek, nah ini sudah berjalan. Nah, kursinya ini sudah berjalan. Up, nah, dia sudah berjalan karena sudah tulisannya sudah up. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ensure that the Nginx Safer Proxy cannot request to both version of the PCP. Kita harus menjamin si Nginx Safer Proxy ini bisa menerusin request dari version of the PCP, dari beberapa versi API. Jadi itu kita harus si Nginx Safer Proxy itu harus bisa nge-route request dari version API v1 sama API v2. The Nginx Safer Proxy in the proxy container should route request as indicated following table. Berarti si reverse proxy di course UI ini kita harus nge-route sesuai request di table ini. Misalkan versi 1 ports ke v1 ports. Terus kalau misalkan ada IP lokal 8080 v2,
jalannya ke video course. The course UI logs provide some network information that you may need. Si course UI logs ini kita bisa dapat informasi yang kita butuhkan. Kita harus nge-mount si attachment of file ini di dalam course UI ini. Ganti dengan si DO8 Labs troubleshooting lab menjadi control file. Ini diperlukan. Oke, kita lanjut ke tasknya aja. Use the Postman as a command to run several command. Berarti kita harus tes dulu nih V1 mappingnya berjalan apa enggak. Pakai namanya Postman exec curl. Nah, ini berarti berjalan nih. Berjalan. Kalau misalkan kita tes sekarang, kita tes yang kedua. Nah, ini nggak bisa nih bad gateway, berarti agak ada rusak. This error means that anyone is able to map the request but did not get response. Oke, berarti si error itu artinya adalah si agency itu kita bisa nge-map request, kita tahu request, cuman kita nggak dapat respon dari si course FBF versi 2 ini. Lalu itu kita berarti pertama adalah kita harus lihat tuh log si course FBF versi 2 karena yang error itu course versi FB2. Sorry. Kita lihat dulu lognya. Nah, portnya ini 8081, sedangkan yang disuruh itu adalah port 8080. Sekarang kita baca nih. Kita baca file configuration-nya si versi 2 ini. Sorry, salah. Listennya itu 8080. The mapping for V2 is directed request sudah ada request to the switch point to the wrong port. Berarti ini portnya salah ya. Ada itu please kita baca yang kita mau pindah ini. Si DO18. DO188 lab troubleshooting lab engine support Indonesia. Nah, di sini tuh location-nya adalah si versi 2 ini 8081. Sorry, sebenarnya tadi benar 8081. Si IP ini kita disuruhnya 8081. Sedangkan di atas ini errornya adalah si location IP video ini 8080. Jadi dia tabrakan, jadi yang versi 2 ini itu nggak kebaca seperti itu. Definition point to the right 8081. Berarti yang ada di dalam si ETCN Next di DO188 ini benar. Dia tuh ngeportnya tuh ke 8081 yang versi 2-nya. Oke, sekarang kita hapus yang salah tadi karena salah jadi kita hapus. Nah, itu yang tadi. Nah, ini kita Net tambahin aja.
bisa nih. Misalkan kita cek. Nah, ini udah running lagi, udah up lagi si Force UI-nya sudah up. Terus sekarang kita cek di web browser, kita cek apakah sudah berjalan. Nah, ini sudah berjalan. Kalau misalkan kita ini, nah, dia udah bisa, konsepnya tuh udah bisa jalan. Nah, ini tuh dia tuh pindah-pindah ke versi 1, versi 2, versi 2 seperti itu. Nah, kalau misalkan ini selesai, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.